Halo semua, kembali lagi bersama saya atau dari channel tutorial aku. Di video kali ini kita akan membahas dasar-dasar jaringan komputer. Oke. Pengertian dari jaringan komputer itu sendiri adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer saling berkomunikasi, baik itu bertukar data maupun bertukar sebuah informasi. Nah, biasanya jaringan itu bisa berupa peer-to-peer ya, atau menghubungkan dengan switch. Dikatakan jaringan apabila mempunyai satu atau dua lebih koneksi yang terhubung, baik itu komputer A, komputer B maupun komputer C, dan seterusnya. Lalu kita katakan jenis-jenis jaringan. Kita definisikan berdasarkan geografi, berdasarkan fungsinya, berdasarkan topologi, maupun berdasarkan media transmisinya. Oke, kita masuk ke berdasarkan geografi dulu. Kalau berdasarkan geografi, kita sering mendengar itu ada LAN, ada MAN, ada lagi WAN. Apa saja sih MAN itu? Apa saja itu LAN? Apa saja itu WAN? Nah, kalau di sini LAN itu biasanya sekumpulan atau area yang terbatas. Bisa berupa jaringan kantor, jaringan rumah, atau maupun jaringan sekolah. Kalau MAN, Metropolitan Area Network, itu jaringan yang dimana dari antar kota A maupun ke kota B. Jadi lebih tepatnya ke antar kota. Lalu ada lagi jaringan WAN. Nah, jaringan WAN ini area cukup luas, dimana cakupannya mereka atau cakupannya si WAN ini antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua, yang dimana transmisinya berupa satelit ya, transmisi utamanya, tapi banyak juga yang mengandalkan serat optik untuk antar negara. Oke, lanjut lagi, kita berdasarkan fungsi. Kalau berdasarkan fungsi, kita tahu pertama kita lihat adalah mungkin sejenisnya client dan server. Nah, kalau di jaringan client server, pada dasarnya membuat satu komputer yang menjadi pusat ya, yang menyediakan semua akses yang dibutuhkan oleh si klien. Jadi misalkan klien membutuhkan aplikasi A, dia merequest ke server, lalu server memberikannya ke aplikasi A tersebut kepada klien A-nya. Nah, ternyata tidak hanya klien server ya, tapi juga dari server ke banyak klien maupun dari klien ke banyak server. Jadi nggak cuma satu, ternyata bisa banyak. Oke, berdasarkan topologi. Nah, kalau topologi kita sering dengar ada topologi bus, star, ring, mesh, dan tree. Ini kita akan tree-nya, kita akan bahas satu-satu. Nah, pertama dari bus. Kalau topologi bus, ini topologi yang identiknya menggunakan konektor ya. Biasanya ciri-cirinya itu menggunakan kabel koaksial, dan biasanya untuk menghubungkannya menggunakan konektor BNC. Nah, ini contoh konektornya. Nah, keunggulannya apa sih? Ternyata pengembangan jaringan ini dilakukan dengan sangat mudah ya, tanpa mengganggu workstation yang lain. Tinggal pasang, lalu colokin ke PC, masukin lagi ke konektornya, pasang lagi. Jadi tidak terlalu mengganggu. Yang kedua ada hemat kabel, karena tidak menggunakan banyak kabel. Yang ketiga sederhana ya dari layoutnya ini, jadi hanya membutuhkan konektor BNC untuk
membuat terminalnya. Lalu kalau kekurangannya, bila mana sepanjang kabel pusat mengalami kegagalan atau gangguan jaringan, maka semuanya akan terganggu. Nah, ini juga berpengaruh kepada kepadatan jalur atau lalu lintasnya. Nah, diperlukan repeater untuk jarak yang jauh. Jadi misalkan jarak yang lebih dari 50 meter, biasanya menggunakan repeater lagi untuk membantu atau mendorong supaya jaraknya agak lebih jauh lagi. Oke, lanjut lagi ke topologi star. Nah, kalau topologi star biasanya yang sering digunakan untuk jaringan-jaringan sekarang ya, misalkan jaringan kantor, jaringan sekolah maupun rumah, itu masih kurang lebih menggunakan topologi star, di mana komponen utamanya ada di switch atau di hub. Dia mempunyai node, jadi ibaratnya terpusat, di mana seluruh kabelnya terpusat ke switch atau hubnya. Kalau kelebihannya, kerusakan pada satu saluran hanya mempengaruhi jaringan tersebut. Yang misalkan klien A mengalami gangguan, maka hanya klien tersebut yang mengalami gangguan, tanpa mempengaruhi klien lainnya. Lalu tingkat keamanannya termasuk tinggi ya, karena seperti yang tadi, kalau yang bahas tadi itu terpusat jalurnya, kalau ini terpusat, jadi ada node-nya, ada satu yang mengatur lalu lintas jaringannya. Misalkan klien A mau ke klien B, tidak mesti harus melewati banyak node. Misalkan ini tadi, kalau misalkan di bus itu ada klien A, B, C, itu kalau misalkan dari A ke C itu harus melewati dulu klien B baru masuk ke klien C. Tapi kalau di topologi star itu langsung ya, jadi misalkan klien A mau ke klien C, ya A langsung ke C melewati hub sudah tahu kalau klien C ada di port mana. Nah, jarang sekali mengalami masalah lintas jaringan karena diatur oleh switch dan hub. Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang super sibuk ya. Penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Cabut colok kabel saja. Akses kontrolnya terpusat kepada switch dan hubnya tersebut. Kemudahan deteksi dalam isolasi kesalahan atau kerusakan pengelolaan jaringan. Ya, ini topologi yang paling fleksibel. Nah, kelemahannya, jika node atau si hub mengalami kerusakan, maka semua akan tidak mempunyai koneksi. Butuhkan banyak kabel pada setiap komputer. Switch dan hub elemen yang paling kritis untuk pusatnya. Dia jaringannya lebih mahal daripada topologi bus atau ring. Oke, kita masuk ke topologi ring. Nah, di topologi ring ini seperti yang kita tahu masih menggunakan konektor BNC ya. Nah, masih sama, cuman ini bentuknya melingkar. Jadi hubungannya sama seperti bus. Dalam perencanaan maupun implementasinya memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, bahkan untuk aliran datanya yang berat sekalipun. Mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru. Mudah untuk melakukan pelacakan dan isolasi karena jaringan ini menggunakan konfigurasi point to point, dari workstation ke workstation. Nah, tidak akan menjadi tabrakan. Sebenarnya ini bisa saja terjadi tabrakan data di topologi ring, tapi bisa diatasi dengan double ring, double
topologi. Nah, kelemahannya yang tadi dibilang peka kesalahan, sehingga kalau misalkan satu node ini mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan mengalami gangguan juga. Nah, itu yang tadi saya bilang, diantisipasinya dengan doubling. Pengembangan jaringan lebih karena memindahkan atau menambah itu mengubah perangkat jaringan, jadi mempengaruhi keseluruhan jaringan. Nah, kinerja komunikasi dalam jaringannya sangat tergantung pada jumlah titik node ya. Jadi antara workstation-nya itu tergantung daripada situ. Lebih susah ya daripada topologi star karena konfigurasinya berdasarkan point to point. Diperlukan penanganan dan pengelolaan yang khusus. Kalau untuk topologi ring, lanjut lagi ke topologi mesh. Kalau topologi mesh ini biasanya hubungannya cakupannya cukup luas ya, karena biasanya ini hubungannya langsung. Jadi antar komputer tuh mempunyai akses langsung, ibaratnya dedicated link lah, yang menjamin data itu langsung ke komputer tujuannya. Dimana kalau misalkan kita mau akses server itu langsung ke server, misalkan komputer A mau akses ke server itu langsung, atau komputer B mau akses ke komputer D itu langsung, karena setiap jaringannya memiliki dedicated atau langsung. Nah, memiliki sifat robust ya, apabila jadi gangguan pada koneksi komputer A dan komputer B karena rusak kabel atau koneksi antar komputer A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer B. Kalau misalkan ada komputer A dan B karena ternyata dari komputer A dan komputer B, maka secara jenisnya hanya komputer B saja yang bermasalah. Tapi untuk komputer C, D itu tidak ada masalah. Lanjut lagi, privasi dan konfigurasi atau security-nya pada topologi mesh ini lebih terjamin ya. Konfigurasi dari baik itu dari komputer A-nya maupun komputer B-nya itu lebih terjamin karena memiliki dedicated link itu. Ketika kita mengirim data ke komputer A, maka dari komputer B langsung menuju komputer A. Jadi secara security-nya lebih terjamin. Nah, kalau untuk mengidentifikasi masalah cukup simpel ya di sini, karena ini langsung antar komputer, konfigurasinya antar komputer. Nah, kelemahannya jelas kita lihat yang namanya dedicated link pasti membutuhkan banyak port. Semakin banyak topologinya, maka semakin banyak pula yang harus input digunakan di portnya. Nah, hal ini juga mengidentifikasikan karena jenis ini setiap komputer harus terkoneksi secara langsung, jadi nggak melalui hub, nggak melalui apapun, jadi harus terkoneksi. Itu baru mesh. Banyak kabel yang digunakan, itu udah pasti ya, banyak kabel karena dari topologi yang sudah kita lihat, banyak inputnya sama outputnya, pasti juga harus banyak kabel yang pastinya lebih mahal. Oke, kita langsung ke topologi tree. Kalau topologi tree, kalau kita lihat ini gabungan antara topologi star dengan topologi bus. Nah, biasanya kalau keunggulannya ini dia cakupannya cukup luas ya, jaringan yang cukup luas, manajemen yang baik, tapi keterbatasan. Kelemahannya lebih mahal dan konfigurasi dan perawatan yang sulit.
Bila terjadi gangguan sepanjang kabel pusat, maka seluruh gangguan dialami oleh seluruh komputer ya, atau seluruh not yang ada di sepanjang jalur utama ini. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih.